jalan tol di kepala remaja ADHD? Kenapa sering macet total? Pernah nggak sih kamu punya niat mulia mau ngerjain PR jam 7 malam, tapi jam 9 masih bengong menatap dinding kayak orang kesambet? Tenang, kamu bukan males, dan kamu nggak lagi dikutuk. Ternyata, di dalam kepalamu ada jalan tol super canggih yang hari itu lagi macet total kayak jalur puncak pas long weekend. Yuk, kita bedah kenapa lalu lintas di otakmu sering banget chaos dan bikin kamu dibilang mageran. Supaya gampang paham, bayangin jaringan otakmu itu kayak sistem jalan tol dua arah super sibuk yang menghubungkan dua kota besar. Di depan ada kota eksekutif, PFC, dan di belakang ada kota navigator, Cerebellum. Jalur ini kerjanya cepet banget, hitungan milidetik. Si navigator di belakang tugasnya kirim data prediksi tentang apa yang bakal terjadi. Terus si bos di depan bakal kirim balik perintah eksekusi biar tindakan kamu mulus. Kalau jalanan lancar, hidupmu aman terkendali. Kenalan dulu nih, di depan sini ada prefrontal cortex atau kita panggil si bos. Tugas dia berat, ambil keputusan, nahan emosi biar gak meledak, sama bikin rencana masa depan. Pokoknya dia CEO-nya otak kamu. Nah, di belakang ada cerebellum atau si asisten. Dulu ilmuwan ngira dia cuma ngurusin keseimbangan badan doang. Tapi ternyata dia itu asisten canggih yang ngasih bocoran waktu dan prediksi ke si bos biar si bos nggak salah ambil keputusan. Masalahnya, riset terbaru nemuin fakta mengejutkan. Pada remaja ADHD, jalur koneksi atau jalan tol, ini polanya, padat dan terkompresi. Bayangin jalan tol yang tadinya 4 jalur luas, tiba-tiba menyempit jadi gang senggol. Ibarat jalan raya, batas antar fungsinya jadi kabur dan gak jelas. Kendaraan informasi masih bisa lewat sih, tapi arah dan kecepatannya jadi kacau balau. Sinyal dari asisten jadi telat nyampe ke bos, bikin bos di depan bingung harus ngapain. Bukan cuma macet, infrastrukturnya juga bermasalah. Sebelum sampai ke bos, sinyal harus lewat jembatan namanya pons dan terminal transit namanya talamus. Ini jalur vital banget. Kalau ada gangguan kimia dikit aja di sini, atau jembatannya goyang, sinyal prediksinya jadi penuh noise atau gangguan. Akibatnya, bos di depan nerima info yang kresek-kresek atau nggak lengkap, jadi dia makin susah mikir jernih. Otak itu harusnya kerja kayak orkestra yang harmonis, main di tempo yang sama. Tapi di ADHD, sinkronisasi antara depan dan belakang ini sering keganggu. Mereka kayak main musik sendiri-sendiri, nggak dengerin satu sama lain. Makanya kamu sering ngerasa kayak salah tempo di kehidupan nyata. Mau ngomong telat, mau gerak kecepetan, atau sering motong pembicaraan orang. Itu bukan karena kamu nggak sopan, tapi karena otakmu lagi lagging sinkronisasinya. Efek dari kemacetan ini fatal buat energimu. Karena sinyal dari asisten, cerebellum, banyak gangguan. Si bos, PFC, harus kerja lembur sendirian buat jaga fokus dan nebak-nebak apa yang harus dilakuin. Hasilnya, otak depanmu kerja keras banget sampai overheat. Kamu jadi cepet banget lelah atau kena burnout tiba-tiba. Bukan karena kamu lemah, tapi karena otakmu membakar energi 2 kali lipat lebih banyak buat tugas yang simpel. Pernah nggak disuruh mandi pas lagi asik main HP terus rasanya mau ngamuk dan berat banget? Itu karena kopling atau persneling di jalan tol otakmu macet pas harus pindah jalur kegiatan. Perubahan mendadak bikin prediksi di otak belakang crash karena dia nggak siap. Otak depan gagal menyesuaikan diri dengan mulus, jadinya kamu ngerasa kayak ditarik paksa dari duniamu. Instruksi yang panjang dan bertumpuk itu musuh utama jalan tol macet. Ini membebani si bos PFC yang lagi nggak dapat dukungan prediksi urutan dari cerebellum. Akibatnya, mental block. Kamu bengong bukan karena nggak ngerti bahasanya atau bego, tapi karena urutan langkahnya gagal terpetakan di jalan tol yang lagi chaos tadi. Sinyalnya numpuk di pintu masuk. Jalan tol ini juga ngurus emosi lo, bukan cuma mikir. Cerebellum harusnya ngasih sinyal, tahan dulu, atau ngerem dikit. Kalau sinyalnya telat karena macet, rem di otak depan nggak sempet diinjak. Jadilah kamu meledak duluan sebelum sadar. Emosi lompat keluar karena jalur komunikasi buat nahan diri lagi offline. Kamu nyesel belakangan karena si bos baru sadar setelah kejadiannya lewat. Tapi ada berita baiknya. Kalau jalan tol internal di kepalamu lagi macet dan kabur, kita bisa pasang rambu-rambu eksternal. Checklist dan timer itu fungsinya gantiin sinyal asisten yang lagi hilang. Dengan alat bantu ini, otakmu nggak perlu nebak-nebak lagi. Jalan tolnya jadi punya jalur khusus yang jelas.
Strategi ini bukan buat gaya-gayaan, tapi beneran ngebantu, meluruskan, sinyal di sirkuit otakmu biar nggak macet lagi. Coba ngaku, di situasi apa, jalan tol, otakmu paling sering macet total? Pas mau mulai ngerjain tugas, susah start, atau pas disuruh berhenti main game, remblong? Curhat di kolom komentar ya. Ternyata masalahnya ada di kabel, otak yang ruwet, bukan di niat hati atau akhlak kamu. Share video ini ke grup keluarga atau guru kamu biar mereka paham kalau kamu butuh rambu, tambahan, bukan omelan. Cek video sebelah buat tips benerin macetnya.